Tuh, lihat nggak? Keluar kan? Petualangan Panji kali ini yaitu di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat. Panji memulai penjelajahannya di sekitar Menjangan Jungle and Beach Resort, di mana habitat dari beberapa satwa liar seperti ayam hutan, burung jalak Bali, di mana habitat dari beberapa satwa liar seperti ayam hutan, burung jalak Bali, menjangan, dan monyet hitam masih tetap terjaga. Nah, pemirsa, saat ini Panji sedang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat. Di tempat yang dinamakan Finger Jetty ini, kita dapat melihat dua tipe hutan, yaitu hutan musim dan juga hutan hujan. Di hutan musim di sini, kita dapat melihat vegetasi tumbuhan seperti tumbuhan talok, terus wali kukun, dan juga kapasan. Dan di bukit Kelatakan di sebelah sana, kita dapat melihat tipe hutan hujan dataran rendah. Nah, sekarang kita mulai penjelajahannya. Pemirsa, dari atas menara yang ada di belakang Panji itu, saya dapat melihat satwa-satwa liar yang masih dapat hidup di dalam hutan ini. Seperti Panji mencoba untuk mendekati seekor ayam hutan, tapi tidak semudah itu. wah, malah lari. Bukan perkara mudah mengejar seekor ayam hutan yang dapat terbang dan melesat dengan cepat ke tengah semak. Memang ayam hutan merupakan jenis ayam yang sangat susah ditangkap karena ayam hutan larinya sangat cepat. Kita harus cari lagi nih. Tenang aja, masih banyak di sini. Bisa lihat nggak? Tadi itu satu burung jalak bari. Di alam liarnya langsung. Burung itu sedang mencari makanan berupa jangkrik. Panji beruntung dapat melihat langsung kecantikan burung bernama Latin Leucopsar Rothschildi ini. Ternyata ada 2 ekor, bahkan 3 ekor. Memang satwa yang masih liar cenderung menjauhi manusia. Senang rasanya, Panji masih dapat melihat burung-burung jalak bali yang masih terbang bebas di sini. Panji melanjutkan perjalanannya menuju ke sangkar penangkaran burung jalak Bali. Nah, pemirsa, di kanan Panji ini merupakan kandang latih untuk burung jalak Bali sebelum dilepaskan ke habitatnya. Nah, burung ini akan berada di dalam kandang ini beberapa bulan karena burung ini harus beradaptasi untuk mencari makanan di hutan. Tapi kok nggak semua burung ini dilepaskan ya? Yuk kita tanya ke orang yang lebih tahu. Halo Pak, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik. Pak, mau tanya nih Pak, ini kok burung-burung ini nggak dilepas semua ya Pak? Gini, ini maksudnya hanya sebagai pengikat. Oh begitu. Ada yang dilepas agar tidak terbang begitu jauh dan dia akan kembali lagi. Oh, jadi kalau terbang terlalu jauh dikhawatirkan ditangkap ya Pak ya sama warga sekitar sini, masyarakat ya Pak ya? Panji melanjutkan penjelajahannya ke sebuah menara yang tersusun dari kayu. Panji menaiki tangga kecil yang melingkari kayu besar di tengahnya. Sesampainya di lantai paling atas, Panji disuguhkan pesona alam yang sangat berbeda menyatu dalam pandangannya. Pemirsa, di depan Panji ini merupakan alat untuk memperingati apabila terjadi kebakaran hutan di hutan Taman Nasional Bali Barat. Saat ini Panji sedang berada di lantai 5 paling atas Bali Tower.
Dari ketinggian 30 meter ini kita dapat melihat Bukit Kratakan, lalu Bukit Prapat Agung, dan di kanan Bukit Prapat Agung itu ada Teluk Gumbun, yaitu teluk bagi habitat terakhir burung jalak Bali. Dan di sebelah kanannya lagi Teluk Gumbun, kita dapat melihat Pulau Menjangan. Pulau Menjangan memiliki keeksotikan alam bawah laut, dan itu sangat terkenal. Di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat, terdapat juga vegetasi tanaman bakau. Panji menelusurinya dengan menggunakan kano yang biasa digunakan oleh para wisatawan untuk mengamati perilaku satwa-satwa liar penghuni hutan bakau. Pemirsa, di Taman Nasional Bali Barat ini, Panji mencoba untuk menjelajahi hutan mangrove yang ada di Teluk Lumpur. Di sebelah kanan Panji ini adalah Pulau Gadung. Dan di hutan mangrove, biasanya kita dapat menemukan satwa seperti kadal monitor, ular, dan juga burung. Kira-kira Panji bisa nggak ya menemukan satwa-satwa liar tersebut? I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. Panji berusaha menemukan satwa-satwa liar di tengah rapatnya ranting dan akar pepohonan bakau. Lihat ini pemirsa, saya menemukan jejak. Dan dilihat dari tapaknya, jejak ini merupakan jejak seekor biawak. Jejaknya mengarah ke dalam hutan mangrove di sebelah sana. Kita cari yuk biawaknya. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Pemirsa, di saat Panji sedang mencari biawak dan mengikuti jejaknya, Panji seperti dihantar ke tempat ini. Sangat indah, dan ini adalah salah satu keunikan Pulau Dewata. Lihat pemirsa, ternyata tidak hanya jejak biawak yang saya temukan, saya juga menemukan jejak kaki hayam hutan. Lihat ini. Lihat ini pemirsa, seekor ular piton molurus besar telah Panji dapatkan. Ular piton molurus seperti ini memang kerap sekali menjelajahi daerah yang ada airnya, seperti di pinggiran hutan bakau ini. Karena di sebelah sana adalah hutan hujan, jadi mungkin ular ini ada di tempat ini. Ular ini mungkin di sini sedang mencari ikan. Ular piton molurus merupakan piton yang jangkauan serangannya cukup jauh dan juga cepat. Panji sering tergigit oleh ular ini. Bahkan tadi barusan Panji sempat diserang olehnya. Wih, lihat kan? Anda bisa lihat lontarannya hampir mencapai tubuh Panji. Tapi
Panji harus hati-hati. Sobat. Nah, mari. Lihat. Bila Panji cukup tenang, ular ini juga akan merasa tenang. Tapi, ya Panji gerak. Dan membuat ular ini kaget, ular ini akan mendadak menyerang Panji. Ular ini menggunakan indera perasa. Indera perasanya ada di lidahnya. Nah, lihat. Makanya ular tidak dapat menyerang dengan tepat karena ular ini penglihatannya tidak terlalu baik. Berat sekali. Piton ini cukup berat. Tubuhnya cukup besar. Panji perkirakan beratnya sekitar 30 kilo. Ular ini memiliki panjang kurang lebih 2 meter dengan warna krem yang mencolok. Biasanya Panji menemukan ular piton mau lurus tidak seperti ini warnanya. Sangat indah, sangat cantik, dan Panji menyukainya. Rahangnya besar. Di dalam rahangnya tersusun sekitar 150 gigi yang tajam dan dapat menancap kapan saja. Bila kita kurang hati-hati, kulit kita dapat dirobek oleh gigi itu. Gigi berjenis Aglipa ini gunanya untuk mendorong mangsanya ke dalam perutnya. Jadi, ular ini mempunyai rahang yang elastis yang dapat dilepaskan. Ketika ular ini mau menelan mangsanya, ular piton akan membuka seluruh rahangnya dan menelan mangsanya bulat-bulat. Sampai mangsanya ditelan. Pemirsa, karena ular piton Maururus ini merupakan satwa yang dilindungi, kita tidak boleh memburu ataupun membunuhnya. Dengan kita menjaga populasinya, maka kita juga dapat menjaga ekosistem yang ada. Pertama saya ingin tanya tentang pura ini loh. Nah, sejak tahun berapa pura ini dibangun dan berdiri? Pura ini berdirinya ya ditemukan sekitar tahun 49. 49. Ya, Sudah lama sekali. sudah Sudah lama sekali, betul. Berapa abad yang lalu? Mangku, boleh nggak saya lihat makamnya? Iya boleh. Ini makanya ada arca atau patung, Yes. disimbolkan beliau yang laki ini pangerannya, ini istrinya, disimbolkan kepercayaan orang Bali. Simbol-simbol ini ada ininya tertentu kan? Kayak ini? Ya ini patihnya. Oh ini pati. Sang ini adalah Jogor Manik, itu ada Sang Suratma namanya ya. Daripada Saung Galing. Saung Galing sih pengenalan. Yang mana? Ini. Membunuh Ya, yang ya, ini. ya ini ya. Oh ini patinya ya. Kalau rajanya? Rajanya Nggak ada di sini ya? Enggak. Oh berarti yang ada di sini simbol ini hanyalah yang waktu itu pernah kesini. Ya. Ya Mangku ya? Oh gitu. Nah pemirsa, ternyata cerita dari Mangku sudah Panji cukup mengerti. Ini merupakan makam dari Pangeran Jayaprana ya. Makam dari Pangeran Jayaprana. Nah, simbol-simbol seperti patung di depan Panji ini merupakan simbolisnya Pangeran Jayaprana dan Nilayan Sari. Dan patih yang membunuh Pangeran Jayaprana ini tepatnya ada di sini. Bernama Saung Galing. Bernama Saung Galing. Ini dia. Ya.
Ini juga simboliknya juga ya. Simbolisnya beliau. Ya. Berarti kurang lebih semua yang ada di sini merupakan cerita orang-orang yang dulunya pernah ke sini. Kayak seperti Pangeran Jayaprananya, terus Patinya, karena di sini tidak ada rajanya. Lubang burung nih. Ini lubang burung ini. Burung ini kan burung apa? Burung raja udang. Cakakak kalau di tempatku disebutnya itu. Di sini banyak sekali lubang burung. Burung ini adalah merupakan jenis burung raja udang. Biasanya burung raja udang memang bersarang di dalam tanah. Dan anak-anaknya tak jarang suka dimangsa oleh reptil seperti ular ataupun biawak. Jadi mungkin di dalam sini Pak Ji dapat menemukan ular. Kemarin waktu saya ngantar tamu dari Belanda, kita kan trekking di jalur ini. Oh iya. Kita nggak sengaja lihat ular kobra. Itu lagi ganti kulit. Oh begitu. Iya, kita ke sana untuk lihat siapa tahu masih ada ularnya gitu. Ayo. Ayo ke sana Ya. yuk. Nah, pemirsa, sekarang Panji akan menuju. Oh, masih ada ularnya gitu. Ayo. Ayo ke sana Ya. yuk. Nah, pemirsa, sekarang Panji akan menuju ke tempat di mana kemarin ada ular kobra sudah berganti kulit. Mudah-mudahan saja Panji bisa menemukan ularnya. Yuk. Di jalur yang kemarin waktu trekking, Ya. ketemu ular kita sini. Di mana, Pak? Ini 5 meter lagi ketemu. Ini dia gini. Wah, Pak. Ini dia gini. Oh iya betul, Pak. Ini kobra, Pak. Kobra nih. Nggak salah ya, kobra ini kobra. Nggak beda sama yang ada di Jawa. Kobra ini merupakan kobra yang endemik yang ada di daerah Jawa Timur sama Bali. Si muda nih, Ji. Oh tidak, kalau kobra seukuran ini malah sudah dewasa, Oh, udah dewasa. sudah dapat bertelur. Oke Mas, ayo Mas kita cari Mas ularnya Mas. Mudah-mudahan bisa ketemu kobra sana, Ji. Ayo, ayo ke sana. Mas Heri cari sekitar sini ya Mas ya. Ya, ya, saya cari situ. Oi, King Cobra, King Cobra. Apa, Ji? Awas Mas, awas Mas, jangan terlalu dekat. King Cobra, King Cobra. Apa, Ji? Awas Mas, jangan terlalu dekat. Wah, awas sudah keluar ekornya kok. Kita tinggal tarik dari bawah. Jangan terlalu dekat sama kepalanya soalnya. Aduh, Jenis apa, Ji? King Cobra. ini King Cobra udah nggak salah lagi. Awas Mas, pelan Mas. Ular ini akan mengembangkan hooknya. Nah, hooknya keluar kan? Nah, Mas Heri, Ya. ini adalah King Cobra. Ular ini punya nama latin Ophiopagusana. Ular kobra ini merupakan ular kobra terpanjang di dunia. Ular ini dapat mencapai panjang sekitar 5,5 meter. Jadi ular King Cobra merupakan ular berbisa terpanjang di dunia. Gak usah khawatir, tapi kita bawa aja ya Mas. Iya, ya, ayo. Yuk, supaya sehat dulu. Awas, awas. Ini penyembur, Cobra penyembur. biasa, Ji. King Cobra, awas. Jangan terlalu dekat, awas Mas. Jarak semburannya 2 meter ini. Awas. Ini speeding Cobra. Nah. Kan? Wih, tuh. Lihat nggak? Iya, ya. Keluar kan? Keluar, Ji. Nah, lihat kan? Kuat. Sungguh satu perpaduan warna alam yang sempurna. Kekayaan alam tanpa batas menjanjikan sebuah kehidupan bagi setiap generasinya. Hutan merupakan elemen terpenting yang berfungsi sebagai paru-paru bumi untuk menjaga kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tetapi sekarang, sebuah proses kepunahan telah terjadi begitu cepat. Eksploitasi alam secara berlebihan mengakibatkan bencana yang semakin meluas. Dan tak bisa dipungkiri bahwa hanya nafsu manusia semata yang secara perlahan dapat menghancurkan kehidupannya sendiri.
adalah bukti hasil kejahatan terhadap hutan. Masih banyak manusia yang belum mengerti akan pentingnya melestarikan hutan. Padahal masih banyak satwa-satwa liar yang bergantung hidup di hutan. Ini adalah hasil jerih payah polisi hutan untuk menjaga daerah yang mereka jaga, tepatnya di Taman Nasional Bali Barat. Tapi perjuangan mereka tidak hanya sampai di sini. Petualangan Panji di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat masih terus berlanjut. Terkait dengan penanganan pencuri kayu rencek akan kami tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya perintahkan kepada saudara untuk menindak tegas para pelaku dilaksanakan segera. Siapa? Operasi penggerbekan yang akan dilakukan oleh para polisi hutan tentu saja menarik perhatian Panji. Petugas yang berwenang memang seharusnya menindak tegas para penyelundup kayu jati yang makin menjamur di dalam kawasan Taman Nasional. Panji beruntung dapat ikut serta dalam operasi penggerbekan yang tentunya akan sangat menegangkan. Koordinasi awal untuk menyusun strategi tampaknya berjalan dengan baik. Panji dan polisi hutan segera menuju ke beberapa lokasi untuk melakukan penyisiran. Dan polisi hutan segera menuju ke beberapa lokasi untuk melakukan penyisiran. Berdasarkan informasi yang diterima, Panji beserta para polisi hutan melakukan razia di daerah rawan pencurian kayu rencek. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kelestarian hutan, sehingga mereka terus melakukan pembalakan liar. Panji khawatir akan kelangsungan hidup satwa-satwa liar yang bergantung hidup di dalam hutan. Namun sesungguhnya kayu rencek tersebut digunakan untuk apa? Pak, dari mana Pak? Iki Oh, daerah sini aja. ya. Terus nama Bapak? Nama apa siapa? Made Ardane. Made Ardane. Asli Sumber Lampauan ya. Asli Singaraja. Ya, penduduk sekarang kan penduduk di sini Pak. Iya. Ya. Ini kayu basa-basi Pak ya. Iya. Tentang konservasi Pak. Iya. Dan apapun yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat itu dilarang diambil. Iya. Baik Makasih. itu tumbuhannya, kayunya, satuannya juga Iya. dibangun. Pak Makasih. juga mengerti terus. Dia jangan minta maaf masalah ini. Baiknya yang kering Pak ya. Yang kering aja ya, Pak, ya. Berarti masih hidup. Iya, masih hidup kasihan Pak. Iya, nggih. Nggih, makasih. Makasih atas. Nggih. Untuk yang kedua kalinya nanti itu terpaksa kami ambil tindakan. Seperti itulah jawaban spontan yang diungkapkan oleh seorang bapak tua yang merasa bersalah dan ketakutan. Panji dan polisi hutan segera melanjutkan penyisirannya ke desa Blimbing Sari, Melaya. Sesampainya di resort Ambiar Sari, seorang informan memberitahukan titik lokasi penebangan liar. Lokasinya memang berada di tengah hutan, namun tetap saja kedatangan polisi hutan tidak boleh tercium oleh para tersangka. Pemirsa, saat ini Panji sedang berada di suatu tempat, tepatnya di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat. Panji akan mengikuti proses penangkapan pelaku mencuri kayu-kayu yang ada di dalam hutan Taman Nasional Bali Barat ini. Gimana prosesnya? Ikuti Panji. Gimana Pak? Siap? Siap. Ayo. Ayo. Ternyata benar, beberapa pohon jati yang telah ditebang belum semuanya dipindahkan. Tersangka tidak sadar akan kehadiran polisi hutan yang mengawasi gerak-geriknya. Tembakan peringatan pun dilepaskan. Dan secara serempak, para polisi hutan mengejar dua orang tersangka.
bantu Pak, yang Pak, tuh, kabur Pak. Aduh. Sana, mau mana ini? Ayo buka bajunya, Pak. Buka bajunya, Pak. Biar lagi aja. Berapa orang di sini, Pak? Udah, Pak. Kaki, Pak. Mana nih? Mana sekarang? Dan akhirnya operasi ini berjalan sesuai dengan rencana. Kedua orang tersangka akan ditindak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Setelah ikut dalam operasi penggerbekan yang menegangkan, Panji kembali melakukan hal lain, yaitu memacu motor cross dan adrenalinnya. Saat ini Panji berada di pinggiran kota negara yang berjarak kurang lebih 30 km dari Gilimanuk, bermaksud untuk mengunjungi sahabat lamanya. Seharusnya sarana dan prasarana seperti ini lebih diperhatikan oleh pemerintah karena dapat menunjang bakat dan hobi para pecinta motor balap, motor cross ataupun road race. Jadi mereka tidak akan melakukan balapan liar, aman kan? Itu Pak, dikasih makan setiap seminggu berapa kali Pak? Oh, 1-2 hari sekali. Ayam ya Pak ya? Ya, kadang-kadang anjing, tapi saya juga kadang-kadang yang satu. Oh gitu, ya. Pemirsa, sekarang Pais sedang ada di Dusun Tibuk Leneng, Desa Peranca, tepatnya di sirkuit Peranca. Saat ini Pais sedang ditemani oleh Bapak Murah. Beliau adalah pemilik dari sirkuit Peranca ini, ya Pak ya? Ya. Dan jangan salah, Pak Murah juga memiliki buaya. Yang besar ada juga Pak? Ada yang bisa sih dipindahin aja ke mana habitatnya. Boleh Pak? Iya, saya bersedia Pak. Kira-kira sudah Pak. Panji penasaran dengan ukuran buaya yang akan dihadapinya. 2 ekor buaya muara yang besar, dan salah satunya buaya yang akan dihadapinya. 2 ekor buaya muara yang besar, dan salah satunya harus dapat Panji keluarkan dari dalam kolam. Wah, cukup besar. Dengan menggunakan sebatang bambu panjang, Panji mencoba untuk mendorong buaya yang berukuran lebih kecil terlebih dahulu. Lihat kan pemirsa, buaya cukup besar. Buaya ini sudah siap kawin. Namun tidak semudah itu untuk menaklukkan seekor predator pemangsa. Sekali saja Panji lengah, buaya ini dapat menariknya masuk ke dalam kolam. Reptil yang satu ini memang memiliki naluri yang tinggi untuk mempertahankan dirinya. Ia memiliki ratusan gigi tajam dan rahang kuat yang dapat mengoyak dan menghancurkan tulang-tulang mangsanya. Panji tetap menjaga jarak di luar jangkauan serangan buaya. Reptil ini merupakan pemangsa penyergap. Ia menunggu mangsanya mendekat, lalu menerkamnya dengan tiba-tiba. Panji berhasil menyangkutkan tambang di moncong atasnya. Akhirnya, Panji berhasil mengeluarkannya. Namun sang predator berusaha menjauhi Panji. Panji berusaha untuk mengejar, tetapi Panji tidak akan kuat untuk menariknya seorang diri. Sekarang Panji harus dapat menghentikannya dan berusaha mengikat mulutnya. Namun Panji juga harus waspada terhadap kibasan ekornya. Beberapa orang yang mencoba membantu hanya diam dan terpikat melihat keberanian Panji menaklukkan seekor predator pemangsa seorang diri. Setelah tali tambang terikat kencang, Panji akan mengikat kedua rahangnya. Soalnya buaya itu suka ngeberontak. Itu sekali sampai tak tahan.
satu cara untuk membuatnya lebih tenang, yaitu menutup kedua matanya. 1, 2, jangan di situ, turunin tapi kencang. Agar sang predator tidak melawan, Panji meminta beberapa orang untuk duduk di atas punggung buaya. Akhirnya Panji dapat menaklukkan seekor buaya yang besar ini. Buaya kelemahannya hanya satu, matanya. Bila matanya keadaan tertutup seperti ini, biasanya ia akan tenang. Tapi bila matanya keadaan tertutup seperti ini, biasanya ia akan tenang. Tapi kita harus tetap hati-hati dan menekan kepalanya, karena bisa saja buaya ini merasa kaget dan langsung menyerang. Kita semua bisa terlempar dari atas punggungnya ini, soalnya tenaganya sangat kuat. Tolong Pak, cari ujung tali ini Pak, terus bawa ke sini. Pertarungan Panji belum berakhir. Masih ada satu lagi predator yang lebih besar dan harus ditaklukkannya. Ujungnya ini. Oke pemirsa, buaya betinanya sudah berhasil Panji tangkap nih. Sekarang giliran pekerjaan selanjutnya yaitu menangkap buaya yang besar, pejantannya. Pemirsa, untuk dapat memudahkan menangkap buaya besar ini, Panji harus jantannya. Pemirsa, untuk dapat memudahkan menangkap buaya besar ini, Panji harus mencoba untuk mengeluarkan buaya ini dari dalam air. Pak, saya keluarkan dari dalam air dulu ya Pak ya. Kembali, Panji terlebih dahulu mencoba mengeluarkannya dari dalam kolam. Buaya berumur lebih dari 30 tahun ini memiliki tubuh yang besar dan rahang yang lebar. Buaya muara ini bisa hidup di sungai-sungai dan di laut dekat muara. Daerah penyebarannya dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Moncong spesies ini cukup lebar dan tidak punya sisik lebar pada tengkuknya. Pada umumnya dilihat dari kerusakan ekosistem alam sekarang ini, seekor buaya hanya akan bertahan hidup kurang lebih 25 tahun di alam. Namun dapat mencapai umur lebih dari 50 tahun jika dipelihara atau ditangkarkan. Buaya terbesar yang pernah tercatat adalah seekor buaya muara raksasa sepanjang 8,6 meter. Namun yang masih hidup yaitu sepanjang 7,1 meter yang berada dalam Suaka Margasatwa di India. Beberapa orang ikut membantu Panji untuk mengeluarkannya, namun ia terus melakukan perlawanan. Buaya memiliki tenaga yang lebih kuat jika berada di dalam air karena ia tidak mengejar mangsanya. Buaya akan menyeret mangsanya masuk ke dalam air dan menenggelamkannya. Panji berhasil menyangkutkan tambang di moncong atasnya. Buaya muara mampu melompat keluar dari air untuk menyerang mangsanya. Bahkan bila mana kedalaman air melebihi panjang tubuhnya, buaya muara dapat melompat serta menerkam secara vertikal mencapai ketinggian yang sama dengan panjang tubuhnya. Panji sudah berusaha, namun buaya ini belum juga keluar dari kolam. Secara bersamaan, Panji berusaha menariknya keluar. Buaya muara dengan bobot kurang lebih 500 kg ini tampaknya sangat sulit dipindahkan. Sebagai hewan yang berdarah dingin, predator ini dapat bertahan cukup lama tanpa makanan.
dan jarang benar-benar perlu bergerak untuk memburu mangsanya. Meskipun nampaknya lamban, buaya merupakan pemangsa puncak di lingkungannya. Akhirnya pemirsa, dengan sangat bersusah payah, kami semua dapat menaklukkan buaya ini. Aduh, dua buaya besar ini ternyata perlawannya cukup hebat. Tenaganya kuat sekali. Dan bahkan kita sampai tadi pas nariknya sempat terlontar ya Pak ya. Aduh. Tapi sekarang kami semua akan melepaskan buaya ini ke habitatnya agar buaya ini tetap dapat hidup dan berkembang biak. Ayo semua Pak, tubruk Pak. Oke, ayo Pak. Dan Panji harus tetap waspada agar tidak menjadi sasaran seekor predator yang marah. Saya tidak bermaksud membuat kesimpulan, hanya menyampaikan beberapa kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang diajukan oleh saudara Norman. Cukup jitu untuk menambah masukan kita. Siapa orang-orang di balik itu? Kedua, saya sependapat bahwa tokoh Gosal yang sudah lama kita amati kemungkinan besar terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Saudara-saudara, saya ingin meluruskan kembali pembicaraan kita yang nampaknya semakin melebar ini. Usulan saya tadi jelas
hanya menanggapi informasi dari orang kita bahwa ada usaha dari kelompok-kelompok kriminal tertentu yang mau memanfaatkan situasi dunia yang sedang dilanda teror ini untuk keuntungan mereka. Seperti pemerasan-pemerasan misalnya, yang sangat memungkinkan bisa menimbulkan keresahan-keresahan baru dalam masyarakat. Sedang dari masukan yang ada, kelihatannya Gozal dan Gadis Kodaria ikut terlibat. Untuk itu, kita seharusnya cepat mengamankan mereka. Sedang tujuan kita yang terutama adalah mengorek keterangan dari mereka. Nah, di sini Pak, di sini kita akan mendapat keuntungan ganda. Menangkap kelompok kriminal itu sekaligus menjerat Gozal dan Gadis Kodaria. Dari Gozal sendiri, kita akan mendapat banyak kemungkinan apakah sileman kita mengenai golongan tertentu yang mendukung dia itu benar adanya, dan bagaimana menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Semoga Pak Parjo memahami dan mempertimbangkannya. Saya putuskan